Ini dia. Ini dia itu. Ini itu. Para sekolah entar. Masa ini itu. Bagi yuk. Topik dari Mas Pai aja lah. Iya. Aduh, topik. Baca komen nih. Aku pengen bahas manifestasi sih. Apa itu? Pernah nggak kalian kayak Manifestasi itu kayak lu manifestasi. Money. Invest. Money duit Iya. pas festival. Asli. uang hasil festival anjing. Taksi. Duit hasil festival. Apa lanjutin? Pernah nggak kalian manifestasi mengingat pernah manifestasi sesuatu dan tiba-tiba kecapai gitu? Manifestasi itu kayak apa ya? Jadi manifestasi itu biasa sesuatu yang lu pikirin berulang-ulang dan akhirnya sampai jadi kenyataan. Ada gak contoh Yang lu kasusnya? imani. Keinginan. Selalu berpikir pas itu Kekuatan. nonton Sule, gue mau banget sih gue bilang ya Oh, ketemu iya. Sule gitu. Itu mungkin juga. Terus gue akhirnya nge-MC anaknya dia gitu. Dan ketemu langsung in person. Ya. Kalau Rizky Femian, pada saat itu Nggak terjadi dong. apa rasanya lah? Ada deg-degan, ada. Deg-degan banget, apalagi pas itu pas dia cerai. Oke. Pas dia cerai dan istrinya meninggal. Anak ulang tahun. Lu jadi MC-nya? Fun story tuh guys. Dulu. Sekarang dekor ya. Ekor Balik lagi main di jingle. Lagi roti. Lagi roti. Udah lah udah. Oh Jod, Guys itu sop buntu dulu guys tuh. Apa ya, Agak ribet bingung. kayaknya guys. Oh iya. Bisa dibantu bang? Bisa subuntu ya? punya tanpa bawang, tanpa masalah sama. Oh ini yang polosnya ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pak. Tadi saya bilang pinya 3 piece loh. Canda pak. Ini gua ambilin deh. Enggak bercanda itu nggak mungkin. Manifestasi. Apa ya? Gue lagi inget lagi. Makan. Manifestasi. Itu manifestasi memang ada ininya, memang ada orang yang nggak tahu ada, emang ada ilmunya lah intinya, emang ada yang meneliti. Jadi kalau dilogikakan tuh biasa tuh sesuatu yang lu pikirin secara berulang-ulang setiap hari itu bakal mensuges lu gerak badan lu ke arah tujuan itu dari hari per hari secara gak langsung kalau lu pikirin terus menerus. Temen gue ada satu yang nerapin, namanya si Whitemon itu. Dari dia main di tim Indo tuh dia tiap hari dia mikir kayak gitu, terus tryhardnya jadi per hari tuh kayak gitu sampai akhirnya sekarang sampai ke titik itu. Dan gerakan itu secara nggak sadar. Secara gak sadar karena lu pikirin terus. Jadi step by stepnya tuh otak lu bakal nge-breakdown sendiri. Apa yang mesti lu lakuin hari ini buat nyampe ke titik itu. Yang diinginkan. Yang diinginkan, katanya sih seperti itu. Cemiu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri tuh loh. Apa? Kejadian Yang di lu gua. alamin? Misalnya manggung. Susah satu cita-cita. Dari dulu yang pengen manggung terus ketemu Kang Sule, Kang Andre, gitu-gitu. Yang semua pemain OVJ lah ya. Terus kenal sama Arab. Terus Banyak sih. banyak. Yang Aneh. udah kecapaian gitu, yang tiba-tiba aneh gitu. Kayak gitu. Aneh ya. Gue pernah bilang pengen sepanggung masih Arab loh. Ke Arabnya. Terus abis itu sebelum WG DNA gitu. Tapi kan tetap sepanggung gitu. Iya, kayak opening gitu ya. Sekarang udah sering bener-bener back to back udah sering ya. Iya, ngobrol jadinya. Macam-macam. Manifest gue suka dibikin plot twist. Gimana tuh? Oh, gue pengen jadi pro player PC tim tier 1 apapun itu gue terima dan habis itu that's it gitu. Dari gue sebelum jadi YouTuber sampai jadi YouTuber, gue selalu punya cita-cita yang mau gue sampai tuh jadi pro player PC tim tier 1 game apapun FPS. Jika saya game HP. Tapi FPS. Tapi FPS. Tapi HP. Tim tier 1. Tapi game HP. Boom, CODM gitu. Oh, CODM. Manifest gue yang selalu gue manifest pasti ada plot twistnya. Selalu. Berarti masih belum pernah ada yang kecapaian. Mungkin mencapai tapi in a different way gitu.
nggak plak-plak yang dipengen gitu. Terus kalau semakin gue hindari semakin deket biasanya. Stick. Film. Film, musik, ibu. Iya. Iya banyak sih kita. Bukan lu doang, kayak semuanya kita di sini deh ya. Tapi gue kayak gitu kalau manifest itu nggak ada yang kayak 100% gue mendapatkan itu. Iya. Pasti ada kayak oke 95% achieve, 5%-nya kayak pasti ada kayak hal-hal yang kayak kalau gue nginget tuh kayak lucu banget gitu. Kayak nggak bisa fulfill 100% apa yang gue mau gitu. Selain itu apa? Selain CODM apa? Ini gue udah inget-inget tuh. Salah satunya itu. Ada gak? Kalau gak ada gue dulu. Ya udah lu. Oke. Iya. Minta piring kosong. Jadi selama gua sampai umur 20 tahun itu gua gak pernah naik pesawat. Pernah cuman waktu liburan gereja sekali. Yang gak pakai duit sendiri. Nah waktu itu kan gua udah mulai masuk e-sport tuh 18, 19 lah ya. Jauh sih. Tapi pokoknya tuh gue pengennya, dulu tuh gue pengennya tuh kalau misalnya pertama kali naik pesawat, gara-gara gue liat temen gue waktu itu main bola nyampe Portugal tuh ke Sporting Lisbon, gue jadi mikir anjing pokoknya gue pertama kali keluar negeri, gue mesti naik pesawat. Tapi bukan karena gue bayar, tapi karena memang gue ada kompetisi di luar gitu. Ya udah, long story short, akhirnya pertama kali gue keluar negeri itu ke Thailand, buat turnamen Dota. Terus pertama kali ke Jepang karena turnamen Dota. Pertama kali ke Europe gara-gara turnamen Dota. Jadi ke daerah-daerah yang ke Europe tuh gua gak bayar ya kan, ke ke Thailand gua gak bayar dan semuanya tuh nyampe. Walaupun bukan karena jadi pemain bola ya. Pemain lain. Pemain E-sport. Ya, kompetisi lain. Itu kesampaian. Manifest. Cuma yang meleset aja sedikit. Manifestnya tuh naik pesawatnya atau Naik pesawat gak bayarnya. naik pesawat gak bayarnya? Iya, jadi karena kompetisi, bukan karena Jalan-jalan. Iya. Karena gue juga mikirnya sama kalian lah, kalau misalkan liburan keluar tuh bener-bener buang duit. Kalau kata Gary ya, kan bener-bener susah lah. Kalau mau keluar duit berapa gitu kan? Ini berarti konteksnya naik pesawat ke luar negeri, bukan ke dalam negeri aja. Dalam negeri pun gue ke Bali itu 4 kali apa 5 kali sama temen gue. Bolak-balik selalu naik mobil, jalur darat. Ke Bali selalu jalur darat tuh, lewat Pelabuhan Banyuwangi. Gak pernah gue naik pesawat. Gue ada soal itu. Pesawat, gue pernah manifest. Sebelum gue mati gue pengen naik pesawat bisnis sama first class. First class yang tiduran ya? Yang bagus. Iya, betul. Bener kan? Bisnis lonjoran dikit. Bisnis kesampean. Yang bisnis kesampean. Tapi lagi-lagi gara-gara plot twist. Pasti ada plot twistnya. Jadi waktu itu gue harus ke flight Bali karena ada kerjaan. Tahun lalu. Gak usah. Ada. Tahun lalu, gue lupa antara habis maraton. Gue harus ke Bali gara-gara ada kerjaan. Apa 2 tahun lalu gitu. Lupa gue. Kerjaannya, flightnya itu gue lupa H-2 lebaran apa H-1 lebaran. Udah book flight. Biasa Blay. Book flight jam 3. Gue baru OTW bandara jam 2. Seperti biasanya kan kekejar. Yang gue nggak tahu ternyata gue juga nggak baca HP. Kan lo kalau dimundurin dimajuin flightnya kan bakal itu biasa sama email. Bukan WhatsApp kan. Flight gue dimajuin. Bang. Terima kasih banyak. Flight gue dimajuin. Jadi jam 2.30. Boleh matiin nggak bang? Mau kebakaran nih? Iya. Kagak ditiup, kagak ini. Udah kemarin mati udah bang. 2.30. Gue nyampe bandara tuh 2.25. Miss flight lah. Nah, gue harus ada di. Pokoknya gue ada kerjaan itu jam 8 malam. Jam 8 malam atau jam 9 malam gue lupa. Gak bisa gue skip atau gue inilah segala macem. Gue cari flight berikutnya semua kosong. Terus? Semua kosong. Boleh. Aku boleh. Sudah ada ternyata. Kebalik gue cari kayak ke pesawat lain kayak Ransen semua kosong segala macam. Yang ada cuma Garuda tiket bisnis. Gue masih ingat sampai sekarang harganya 12 juta ngentot. Beli akhirnya. Beli mau kerjaan gimana? Itu literal gue ke Bali. Itu yang gue ceritain.
Gue ke Bali cuma bawa diri. Karena memang besok gue langsung balik lagi. Jadi gue ke Bali cuma bawa badan gue, power bank, HP, sama iPad. Tuh gue sebelah tuh ketemu sama ibu-ibu, diajak ngobrol segala macem. Gue udah aneh banget, gue celana pendek sendiri segala macem, nggak ada koper. Tapi itu pertama kalinya gue ngerasain pesawat bisnis. Masih ada plotis-plotisnya ngentot. Bilang anjing keluar 12 juta sih begal juga ya. Sampai sekarang masih gue simpan itu. Apa namanya? Tiketnya. Boarding pass. Iya, boarding pass masih gue simpan. Sama manifest ada satu yang terjadi di maraton secara langsung. Banyak. Yang pertama kali start maraton season 2. Terus kita ngomong kalau tiba-tiba viewersnya 100.000 gimana? Gitu. Kalau viewersnya 200.000 gimana? Terus yang terakhir gimana kalau viewersnya 400.000? Si Araf ngomong kalau 400.000 gue sewa villa gede bangsat mansion katanya. Pas closing 400.000. 460 tuh. 460. Kita beneran sewa ini yang gede. Itu kan sebuah manifest. Niko Bicong. Gue banyak banget dari sini juga banyak yang tadi kalian cerita ketemu siapa, ketemu Sule, ketemu apa, gue juga sama lah. Manifest, cuman manifest yang paling berasa yang dari dulu gue dulu bercandaan terus sekarang jadi real tuh dari finansial. Dulu gue punya temen di umur dia dulu, gue temenan sama dia di umur berapa ya? 27 mungkin atau 28 gitu kalau nggak salah. Dia 27, 28. Rumah dia udah di peak financial freedom. Dan gue masih ingat ada satu jokes yang sering gue ulang-ulang. Tapi nggak sampai 2 tahun lalu. 2 tahun lalu gue berhenti nge-jokes itu karena gue udah dapet. Dia pernah ngomong gini dulu. Anjing bosen. Jadi hari ini beli apaan lagi ya? Karena duitnya banyak. Jadi gue bilang anjing beda ya sama gue ya bangsat. Dulu tuh gue nyari barang, nyari di mana ya nih barang? Nyari di mall mana ya nih barang? Kalau dia ke mall ini dulu mau beli apa lagi ya? Karena duitnya udah kebanyakan. Dan sekarang gue ngerasain itu. Gue udah ngerasain gimana gue beli barang udah nggak liat price tag. Terus gue sekarang kalau gabut ke mall lah, siapa tau ketemu barang lucu gitu. Jadi gue bisa ngerasain jokes yang dulu gue jokesin dia. Walaupun nggak sekaya dia pada zaman itu. Dia sampai sekarang pun menurut gue duit dia zaman itu masih kaya banget, masih gila banget. Cuman kayaknya udah manifest gitu. Padahal itu dulu jokes gue beda ya orang kaya sama gue ya gitu. Dulu kita mau nyari ini di mall mana ya? Tapi orang kaya itu beda. Ke mall ini beli apa lagi ya? Biayanya beda gitu. Tapi mindset itu udah gue taruhin dari gue miskin. Ternyata emang agak tolol sih. Kayak nggak tolol. Ada duit berapa segala macem. Ngapain ya? Gabut beli barang segala macem. Kan fake it till you make it. Manifest. Gua apa yang terdekat ya? Mobil kayaknya. Mobil lah. Bisa punya mobil. Karena hari dimana bokap gue meninggal itu adalah hari dimana gue sudah tidak sanggup untuk membayar cicilan mobil R3 gue. Sorry, hari apa? Pas bokap gue udah nggak ada nih. Oh iya. Gue punya cicilan mobil R3 dulu. Gue cicil berdua, bagi 2 sama bokap gue. Jadi sebulan bokap 3, gue 2 gitu. Ya, bokap gue udah nggak ada, income gue udah nggak bisa nutupin. Ditarik leasing tuh. Tarik leasing. Gue bilang ke nyokap gue, "Tar, gue beli mobil baru, sabar. Karena gue jemput mama." Ditarik leasing. Tarik leasing. Hari 3 gue tarik leasing. Oh iya, tiga lah terakhir lah. Iya. Tarik leasing. Gue bilang gue jemput, ntar Niko jemput mama. Pakai mobil Niko gue bilang. Sampai sekarang udah pernah lu jemput? Udah. Kita lu belinya doang. Terus lu belum bakal ngomong kamera. Nanti bakal mama, Niko bakal jemput mama ya. Coba belum sempat. Sini siap-siap sekarang. Siap-siap sekarang kita ke Jambur Bar. Niko OTW nih. Itu begitu. Udah. Tercapai setelah 5 tahun.
modif lagi mobil Niko ya, sama kita ya, lo ya. Nggak dipasang-pasang kayak yang gue kasih anjing. Dia belum pengen bengkel nih. Karena Cerita itu gue juga ada lagi tuh. Tapi gue udah pernah cerita kalau Mike. mana? Yang ini, yang rumah. Gue udah beberapa rumah, kali ya. cerita sih. Ya waktu itu belum ada apa-apa lah gue. Cicilan rumah 17 tahun ya, paling mana 15 tahun gue lupa. 17 apa 13. Terus gue bilang ke emak gue, udah pokoknya rumah ini biar gue yang take over, kasih gue 1 tahun gue bilang. Tapi belum ada maraton tuh. Gue mikir setahun buat live gak nonstop biar nutup. Gue hitung-hitung. Ternyata maraton kejadian. Gak nyampe setahun kelar. Puji Tuhan. Oh, Be. Sebenarnya secara nggak langsung sih. Ini pernah dulu aku tanyain ke Jod. Dulu aku punya donatur namanya. Hampir sama kayak maraton. Kayak aku punya beberapa idea yang akhirnya bisa kejadian di maraton. Pernah ngobrol-ngobrol sama Jod gimana kalau misalnya kayak gini. Kau ingat nggak Jod? Ingat lo DM gua kan itu. Nah, ada 2 yang akan kejadian lah. Ya. Yang akan kejadian di sini tuh ada 2. Kayak secara nggak langsung, bisa kejadian ya. Yang pertama, Nggak bisa di-spill loh. Jadi spill, kita belum jalanin kok. Kita belum jalanin, nggak bisa di-spill. Ada 2. Saat udah jalanin bilang ya. Itu kayak aneh gitu loh. Anjing bisa ya? Padahal dulu cuma ngobrol sama Jod gitu. Tapi akan bisa. Akan bisa. Akan berjalan. Pasti Akan bisa. Akan berjalan. Bisa atau enggak ya tergantung kita. Nah ya. Dia masih jadi angan-angan aja. Possible. Dan anehnya aku tuh sampai ngobrol sama Jod ya. Maksudnya dulu aku juga nggak sedekat itu sama Jod sih. Enggak, karena awalnya lu nanyain soal timer. Ya cuma itu aja kan. Enggak, soalnya topik itu berlanjut. Jadi dari timer. Dulu kan platform donasi kan belum secanggih ini kan. Bisa ada timer gitu-gitu, ada fitur subaton. Jadi lu nanya timer, tanya aplikasinya, sekalian nanya itu. Itu dari yang sama kok pertanyaannya. Aneh tuh. Sama ini gini, aku kalau misalnya kejang itu pasti ada beberapa memori yang hapus. Yang benar-benar hilang dari otakku memori itu. Nah, kemarin pada saat aku mau manggung sama For Revenge, entah kenapa aku deg-degannya parah. Jangau. Nggak sampai kejang. Lupa mau manggung. Gimana dia pulang ke BSD? Balik. Aku nggak tahu kenapa gitu. Sedeg-degan itu, beda sama Pesta Pora, beda sama DNA, deg-degannya parah. Kayak sampai babak, kok deg-degan? Aku mencoba untuk menutup-tutupi sampai babak itu ngeh gitu loh. Kalau aku deg-degannya separah itu. Terus cuman babak. Masa ceritanya belok mulu masa. Dan after lagu terakhir sama For Revenge, leganya lega parah gitu. Ternyata waktu pulang sama Greta, waktu pulang ke Jember, Greta cerita. Katanya dulu aku berkali-kali ngomong ke Greta, Bun tahu lagu ini nggak Bun? Jakarta Hari Ini. Enak banget. Suatu saat aku bisa ngedramin band ini Bun. Tapi aku lupa bener-bener yang inget Greta gitu. Anjing ternyata beneran bangsat. Mungkin itu ya, mungkin aku sendiri nggak sadar gitu. alam bawah sadar Alam lo bawah tapi sadar. arahnya ke sono. Katanya dulu aku sesering itu Greta bilang. Aku bilang ke Greta kalau tahu nggak Jakarta Hari Ini lebih tepatnya. Jakarta. Pantesan aku Jakarta Hari itu nangis Cuk. Beneran. Entah kenapa aku di Jakarta Hari Ini itu kayak berapa milih itu bahasa Indonesianya terharu. Kayak terharu kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Tapi lo mau nangis tuh. Mau nangis bener. Walaupun manggungnya di Serang, bukan di Jakarta. Urusannya bangsa. Bukan Serang Hari Ini juga. Terharu lah pasti. Alam bawah sadar itu Alam berarti. bawah sadar. Karena sesering itu aku dengerin For Revenge. Gila tuh. Tanya Greta deh. Valid gak valid berarti aku udah anjing. Bikin cerita. Ntar ngedramin Juicy Lucy, aku udah lama denger Juicy Udah Lucy. lama, aku lupa, Cok. Lupa, Cok. Ntar ngederamin Dewa, aku Udah lama gitu Dewa. Gila, Aku lupa, Tito. Cok. Tapi Trixie yang inget. Cuma ganti orang yang doang. Mainan di Trixie. Laki-laki yang disunat itu lagi. Buat konteks nih, Garen lagi ngomongin manifest. Manifestasi yang
kita dulu sering pikirin dan akhirnya kejadian. Semua udah, tinggal kau Ger. Bayarin orang tua jalan-jalan. Oh iya. Jadi nyokap gue tuh selalu cerita kalau dia tuh dibilang kayak dia tuh bukan tipe orang yang kayak pengen punya kayak barang mewah tuh berlian atau apa kayak gitu-gitu. Mungkin teman-temannya kan ada yang pada punya kayak gitu tuh. Kalau dia tuh sukanya jalan-jalan. Terus gue bilang ke nyokap gue bilang kayak tenang, gue bilang kayak gue janji ke mama, jadi janji ke mama sebelum gue nikah gue bakal apa Bayarin jalan-jalan. ajakin lu bawa lu jalan-jalan gue bilang. Mana sih gue lupa? Cina ya? Ke CP. Negara lain kayak masa ke CP aja dijadiin ya nggak apa-apa juga sih. Apa lu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Cuman kan gue pikir luar negeri. Oke, ke Cina ya. Tahun ini kecilin lagi. Anjing. Mak gue juga masih lain ini lagi. China lagi. Dia diam lagi mak gue. Ini si janji gue tuh. Cina. Bang Berapa kalau tuh, Gar? apa? Habis berapa tuh? orang sini kalau udah kena duit jawabannya cuma ketawa. Saya ditanya habis berapa kayak Karena panjang bangsat. Dan kerasa gak pantas ngeluarin angka itu dari mulut kita gitu.